Halo teman-teman, apa kabar? Nah, perkenalkan nama saya adalah Cynthia Clarencia. Pada topik kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya passion itu. It's not my work, it's my passion. Nah, itu bukanlah pekerjaan saya. Itu adalah passion saya. Nah, sebelumnya teman-teman tahu gak sih sebenarnya apa arti dari passion itu sendiri? Passion itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, seperti yang kita tahu, passion itu berasal dari bahasa Inggris, teman-teman. Nah, passion itu dalam bahasa Inggris artinya itu adalah gairah, yang dimana kecenderungan ataupun keinginan seseorang terhadap suatu aktivitas secara mendalam. Nah, passion ini itu biasanya memiliki dua keterkaitan yang sangat erat, yaitu antara motivasi dan emosi gitu. Nah, biasa di sini emosi yang dimaksud ini adalah perasaan ketika seseorang itu rela melakukan apapun demi mencapai apa yang ia mau gitu. Misalkan contohnya seorang pelukis itu rela mengorbankan waktunya berjam-jam hanya untuk demi melukis gambar yang ia inginkan gitu. Nah, terus passion ini itu juga dapat diartikan sebagai rasa cinta ataupun ketertarikan seseorang terhadap sesuatu aktivitas gitu atau suatu hal yang dimana aktivitas tersebut itu dapat menimbulkan rasa tantangan untuk orang tersebut. Nah, itu dapat dikatakan sebagai passion. Nah, kira-kira teman-teman sejauh itu udah pada paham belum mengenai passion itu apa? Nah, kalau buat teman-teman yang masih kurang paham nih sebenarnya passion itu kayak gimana sih? Nah, ini ada ciri-ciri dari passion itu sendiri. Yang pertama itu adalah waktu cepat sekali berlalu. Nah, ketika teman-teman melakukan suatu aktivitas gitu ya, yang menurut teman-teman merasa nyaman ketika melakukannya, teman-teman itu pasti akan ngerasa kok cepet banget ya waktunya berlalu, perasaan tadi baru melakukan gitu loh, tapi kok sekarang udah jam segini gitu. Nah, itu bisa jadi tanda dari passionnya teman-teman sendiri ya, karena ketika teman-teman melakukan itu, teman-teman itu bener-bener kayak merasa ya udah gitu loh, melakukannya aja gitu tanpa terbebani gitu, sehingga teman-teman akan merasakan waktu kok cepet banget berlalu. Kemudian yang kedua itu adalah merasakan rindu jika tidak melakukannya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, passion itu merupakan sesuatu yang dapat membuat Anda terasa nyaman gitu. Maka dari itu ketika teman-teman gak melakukan aktivitas tersebut atau tidak melakukan hal-hal tersebut, maka teman-teman itu akan merasakan rindu gitu. Akan bener-bener kayak, aduh gue pengen banget nih ngelakuin itu gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah melakukannya dengan tulus. Nah, ketika teman-teman melakukan aktivitas yang menurut teman-teman itu sebagai passion teman-teman, pasti teman-teman itu akan melakukannya itu dengan tulus gitu, tanpa terbebani ya. Karena teman-teman itu merasa hal tersebut itu dapat membuat teman-teman itu merasa nyaman gitu, merasa senang gitu. Kemudian yang selanjutnya itu meskipun sulit, teman-teman itu tetap enjoy gitu. Nah, ketika teman-teman sedang dalam proses melakukan pengembangan terhadap passionnya teman-teman itu, pasti teman-teman akan tetap menemukan kesulitan, akan tetap menemukan masalah. Tapi teman-teman itu nggak peduli terhadap masalah-masalah itu. Teman-teman nggak ambil pusing, teman-teman tetap enjoy terhadap passion teman-teman sendiri. Jadi itu merupakan suatu bukan merupakan suatu keberatan buat teman-teman ketika teman-teman sedang berusaha untuk mengembangkan passion teman-teman. Kemudian yang selanjutnya itu adalah passion itu bisa mengasah kemampuan teman-teman. Kenapa begitu? Karena ya passion itu bukan suatu hal yang dapat diperoleh secara langsung, secara instan, perlu pengorbanan, perlu proses teman-teman. Nah, maka dari itu kenapa dikatakan passion itu dapat mengasah kemampuannya teman-teman. Karena passion itu dibutuhkan proses pembelajaran gitu. Proses pembelajaran lebih mendalam mengenai aktivitas tersebut sehingga teman-teman itu menjadi lebih mahir akan hal tersebut. Nah, kemudian yang paling terakhir itu adalah tidak pernah menyerah. Nah, ketika teman-teman itu sedang dilanda kesusahan gitu dalam proses pengembangan passionnya teman-teman ini,
teman-teman itu nggak pernah menyerah gitu. Karena teman-teman itu sadar dan teman-teman itu tahu betul bahwa teman-teman itu pasti bisa melalui proses tersebut. Karena yaitu, passion itu perlu proses. Tidak ada yang instan, teman-teman. Nah, terus teman-teman tuh pasti sering denger ya, passion itu sama hobi itu sering disamakan. Padahal sebetulnya passion dan hobi itu merupakan kedua hal yang berbeda, teman-teman. Nah, perbedaannya itu di mana sih? Jadi passion itu di mana teman-teman itu pasti berusaha untuk belajar lebih dalam mengenai hal tersebut. Berbeda dengan hobi yang dimana teman-teman itu ya udah cuman stuck di situ-situ aja gitu loh, tidak ada perkembangan yang signifikan mengenai aktivitas ataupun hal-hal terkait gitu. Nah, contoh singkatnya aja seperti ini. Seseorang yang memiliki hobi menyanyi itu belum tentu ia memiliki passion dalam bernyanyi gitu loh. Passion sebagai seorang penyanyi itu belum tentu. Tetapi lain hal dengan orang yang memiliki passion bernyanyi, itu kemungkinan juga ia memiliki hobi bernyanyi gitu. Karena di sini ketika seseorang hobi bernyanyi, ya sudah, orang itu hanya bernyanyi untuk kesenangannya saja gitu loh, untuk hiburan semata gitu. Lain hal dengan passion yang dimana pasti orang tersebut itu akan mengembangkan hobi bernyanyinya dia itu menjadi lebih berkualitas, menjadi lebih meningkat gitu loh dibanding sebelumnya. Begitu, teman-teman. Nah, kemudian di sini dikatakan passion itu penting. Nah, kenapa sih passion itu penting? Ya, passion itu penting karena passion itu sering dikaitkan dengan tujuan hidup seseorang. Gitu. Nah, seperti yang tadi saya bilang gitu loh, passion itu merupakan sebuah proses gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang instan, termasuk juga passion. Nah, seseorang itu yang tidak akan mudah menyerah untuk mengatasi rintangannya yang menghalangi passionnya tersebut. Nah, itu juga merupakan salah satu hal mengapa passion itu penting. Karena adanya unsur tidak menyerah gitu dalam diri seseorang ketika untuk mencapai tujuan yang ia mau. Kemudian passion juga sering dikaitkan dengan kesuksesan seseorang. Di sini juga berhubungan dengan tujuan hidup dari seseorang ya. Karena seperti yang kita tahu, seringkali itu ketika seseorang ditanya ingin bekerja di posisi apa, terkadang orang itu suka menjawab apapun, di posisi apapun saya terima asalkan saya bekerja gitu. Nah, padahal sebenarnya itu merupakan hal yang salah ya teman-teman, karena dapat dikatakan orang tersebut itu tidak mengetahui passionnya dia itu di bidang apa sebenarnya, keahliannya dia itu dalam bidang apa. Lain hal dengan orang yang sudah memang mengetahui passionnya mereka sejak awal ya teman-teman. Ketika ditanya ingin bekerja di bidang apa, pasti orang tersebut itu akan langsung menjawab, oh saya mau di bidang ini, di bidang itu, gitu. Orang tersebut itu sudah tahu jelas tujuan hidup dia itu akan ke arah mana. Dan itu justru juga akan menentukan kesuksesan seseorang ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan membagikan beberapa tips untuk teman-teman bisa kenal sama passionnya teman-teman. Yang pertama itu adalah teman-teman harus cari tahu ketertarikan teman-teman itu, interest teman-teman itu terhadap apa sih, terhadap bidang apa. Contohnya bisa dalam olahraga, ataupun menyanyi, ataupun melukis, dan masih banyak lagi gitu. Jadi teman-teman harus explore gitu. Teman-teman tuh merasa nyaman ketika teman-teman melakukan aktivitas apa, ketika teman-teman melakukan hal apa. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah praktis atau latihan. Ketika teman-teman udah tahu nih ketertarikan teman-teman itu di bidang apa, misalkan di bidang menyanyi gitu. Teman-teman bisa nih melatih skill nyanyi teman-teman agar itu tuh bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Karena kan seperti yang kita tahu menyanyi itu juga ada teknik-tekniknya kan. Nah, teman-teman bisa nih pelajarin teknik-tekniknya itu seperti apa, sehingga kualitas diri teman-teman itu jadi terupgrade gitu. Kemudian yang ketiga itu ada purpose ataupun alasan. Nah, di sini itu jadi purpose atau alasan ini itu seperti apa sih alasan teman-teman
Apakah alasan teman-teman melakukan ini itu untuk diri teman-teman sendiri, ataukah apakah teman-teman ini melakukan passion ini itu tujuannya untuk orang lain gitu. Mungkin bisa jadi untuk orang tua teman-teman ataupun untuk orang lain, ya intinya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah hope ataupun pengharapan. Nah, ketika teman-teman ini sedang melakukan praktis nih terhadap passion teman-teman, teman-teman itu pasti akan menemukan kesusahan, akan menemukan rintangan yang ada aja gitu. Tapi teman-teman itu nggak boleh menyerah gitu aja. Teman-teman ketika gagal dalam melakukan hal tersebut, teman-teman tuh nggak boleh langsung menyerah. Justru ketika teman-teman mendapatkan kegagalan tersebut, teman-teman itu harus menjadikannya itu sebagai upaya untuk belajar lebih dalam lagi, agar teman-teman itu tuh bisa mahir gitu loh dalam hal tersebut. Karena ya jelas ya, passion itu bukanlah suatu hal yang mudah untuk diperoleh, itu dibutuhkan waktu dan proses. Nah, yang terakhir ini saya akan menyampaikan sebuah study case itu yang berasal dari seorang creative entrepreneur yang bernama Alexandra Ruby. Nah, beliau ini sebelum mencapai title-nya sebagai seorang creative entrepreneur, beliau itu sudah pernah mencoba berkarir sebanyak 9 kali, teman-teman. Nah, bisa bayangin kan tuh sejauh apa karirnya dia sudah berlalu. Nah, tapi beliau ini akhirnya memutuskan untuk terjun sebagai seorang creative entrepreneur, dan ternyata beliau ini betul-betul menemukan passionnya di creative entrepreneur ini. Makanya dari itu, buat teman-teman nih yang gak kunjung-kunjung nih hobinya itu menjadi sebuah passion, itu gak apa-apa, it's okay, karena bisa jadi pekerjaan teman-teman itu justrunya itu menjadi passion teman-teman loh, gitu. Nah, di sini ada sebuah kutipan dari Alexandra Ruby, yang dimana boleh bereksperimen dengan karir. Yang penting kalian itu juga harus men-set target kalian mau berapa lama mencobanya, dan hipotesa apa yang mau dites oleh teman-teman. Nah, begitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman mencoba berkarir nih, tapi teman-teman itu harus benar-benar men-set target teman-teman, mau seberapa lama teman-teman mencoba untuk berkarir di bidang tersebut. Apalagi terutama ketika teman-teman itu merasa, kok saya terbebani ya ketika melakukan pekerjaan ini gitu. Nah, teman-teman itu harus set target, mau seberapa lama teman-teman berkecimpung di karir tersebut gitu. Kemudian ketika teman-teman memutuskan untuk keluar dari karir Anda tersebut, teman-teman bisa mencoba untuk berkarir di bidang lain gitu. Jadi nggak hanya di bidang itu aja, teman-teman juga bisa mengeksplor di bidang-bidang lain, sampai teman-teman itu bisa menemukan, oh ternyata passion saya di dunia kerja tuh ini loh, gitu. Nah, sebagai kata-kata penutup, saya akan memberikan sebuah quotes gitu. Allow your passion to become your purpose, and it will one day become your profession. Biarkanlah passion kalian itu menjadi sebuah tujuan ataupun alasan, dan itu suatu hari nanti itu akan menjadi profesi kalian. Nah, seperti yang tadi aku bilangnya sebelumnya, ketika kalian menjalankan sebuah profesi itu dengan enjoy, tanpa terbebani, tidak merasa tertekan gitu, kalian itu pasti akan merasa itulah passion kalian, itulah passion teman-teman. Karena ketika seseorang bekerja di bawah tekanan gitu, teman-teman merasa, aduh kok ini kayaknya beban banget ya saya kerja seperti ini gitu loh. Itu sebenarnya bukan passion teman-teman. Nah, teman-teman itu bisa mencoba untuk berkarir di bidang lain, seperti yang sebelumnya saya sampaikan gitu, sampai akhirnya nanti itu dimana passion kalian itu bisa menjadi profesi kalian seutuhnya gitu, dan itu justrunya nanti akan menimbulkan kesuksesan di suatu hari nanti, teman-teman, karena si passion ini itu berhubungan dengan profesi terkadang gitu, teman-teman. Semoga video ini itu dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian yang menontonnya. Pada akhir kata, saya akan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah menonton video ini. Terima kasih.